Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan disiapkan dulu bukunya, buku buku panduan 2C yang ini, buku panduan 2C. Kita akan belajar tentang denah ya. Nah, setelah kita melakukan mid test di buku 2B, bagaimana? Sudah bisa dilihat kan skornya? Nilainya bagus-bagus semuanya. Iya, setelah Miss cek, sebagian besar anak Miss sudah berhasil melaksanakan mid test dengan nilai yang maksimal yaitu 100. Sebagian besar mendapatkan nilai 100 ya. Itu karena kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka nilai yang kita dapatkan akan sangat memuaskan gitu ya kan? Congratulations ya bagi yang mendapatkan nilai 100. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di buku panduan 2C yang ini. Silakan dibuka bukunya halaman 3. Kita baca sama-sama ya. Halaman 3. Ini pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa. Kita berdoa dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian kita baca sama-sama ya. Miss baca dari sini dan kalian baca dari rumah. Oke, yang pertama yang ini. Oke. Ino merupakan anak yang bertanggung jawab. Ino selalu mengerjakan tugasnya. Tiap anggota keluarga juga memenuhi tugasnya. Sebagai anak, Ino gemar membantu orang tua. Ino juga rajin belajar untuk memenuhi tugas sebagai siswa. Ayo amati. Nah, lihat ini gambar yang di sini. Ino sedang ngapain gambarnya itu? Ino sedang belajar ya kan, belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, amatilah gambar di samping. Kita baca lagi ceritanya. Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Ino dapat belajar dengan nyaman karena kamar bersih dan rapi. Ino membersihkan kamar sendiri. Dengan begitu, Ino juga telah membantu ibu. Nah, setelah kita membaca cerita di atas, kita sekarang akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa tugas sehari-hari Ino? Tugasnya apa? Belajar. Coba kalian lihat di baris kedua, ya kan? Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Maka tugas Ino adalah belajar. Tulis nomor 1 belajar. Sudah? Nomor 2. Apa tugas Ino yang lain? Apa tugasnya yang lain? Membantu ibu ngapain? Merapikan kamar, membersihkan kamar sendiri. Apa tugas Ino yang lain? Membersihkan kamar. Tulis nomor 2, membersihkan kamar sendiri boleh juga. Oke, sudah. Nomor 3, mengapa kita harus menjaga kebersihan di rumah? Kenapa rumah kita harus bersih? Supaya kita tinggal di sana dengan nyaman. Supaya nyaman. Agar nyaman. Boleh tulis, agar nyaman. Kalau rumahnya bersih kita nyaman kan di rumah, kita jadi betah di rumah. Coba rumahnya berantakan, aduh pusing liatnya gitu ya kan. Terus nomor 4, untuk apa kita membantu ibu di rumah? Kenapa kita harus bantu ibu di rumah? Supaya apa? Supaya pekerjaan cepat selesai ya kan. Kalau kita bantu ibu, harusnya ibu membersihkan kamar kita juga, tapi dengan kita membantu ibu membersihkan kamar sendiri itu akan mengurangi beban ibu. Jadi jawabannya supaya pekerjaan cepat selesai. Nomor 4 ya. Nomor 5, apa tugasmu sehari-hari di rumah?
Ya belajar lah ya kan, di rumah itu belajar dan membantu orang tua. Apalagi sekarang kan belajarnya dari rumah. Jadi setiap pagi bangun tidur, mandi, sarapan, langsung duduk di meja belajar untuk belajar mengikuti pembelajaran daring yang disediakan oleh sekolah. Dari misnya kasih materi pembelajaran, kita harus siap menerima materi pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi tugas sehari-hari di rumah belajar dan membantu orang tua. Jadi kalau di rumah jangan hanya belajar aja. Misalnya mami minta tolong, ada orang tua kita minta tolong ambilkan segelas air untuk ibu misalnya. Kita bantu atau tidak? Bantu dong ya kan? Oke, setelah selesai halaman 3 kita akan membahas seperti yang tadi Miss Eni sudah jelaskan. Kita akan membahas apa? Denah, lokasi denah. Denah lokasi yang ini halaman 4 ya. Sebelum kita masuk ke denah, kita baca dulu ceritanya. Ini ada gambar rumah Ino nih ceritanya. Itu adalah rumah Ino. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Lihat ini. Rumah Ino yang ini di Jalan Mawar. Jalannya itu Jalan Mawar. Ini Jalan Mawar nomor 1. Berarti Jalan Mawar nomor 2 rumahnya siapa? Rumah Fani. Jalan Mawar nomor 3 rumahnya siapa? Rumah Vita, ya kan? Kemudian rumah Ino ada di ujung jalan. Ya dong, ini di ujung di paling pinggir, di ujung jalan, ya kan? Di ujung jalan. Kemudian di samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Nih, di samping kiri. Kan rumah Ino di sebelah kanan nih. Terus di sebelah kirinya rumahnya Lira. Sebelah kanan rumahnya Ino di Jalan Mawar. Kemudian di sebelah kiri ada rumahnya Lira, ya kan? Kemudian di belakang rumah Lira ada rumah Dudi. Di belakang rumah Lira, di belakangnya rumah Lira ini jalan apa? Rumah Lira itu Jalan Melati. Nah, di belakang rumah Lira itu rumahnya Dudi. Di belakang rumah Dudi rumahnya Bagas gitu. Jadi rumahnya rumahnya Dudi, rumahnya Bagas itu ada di belakang rumahnya Lira, ya kan? Sedangkan di sebelah kanan rumah Lira, itu ada rumah Ino. Ya, di sebelah kanan rumah Lira ada rumah Ino. Susah banget ngomong namanya. Terus di depan rumah Ino ada Jalan Melati. Ya iyalah, di depan rumahnya Ino ada Jalan Melati. Sama dengan di depan rumahnya Lira itu Jalan Melati, ya kan? Tapi kalau Ino sendiri tinggal di Jalan Mawar. Nah, kalau di seberang kanan rumahnya Ino, itu ada ada warung Ibu Joko. Di seberang kanan rumah Ino, nih, di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko nih, warung Bu Joko. Nah, kalau misalnya ditanya nih, warung Bu Joko di jalan apa? Di Jalan Mawar juga kan, warung Bu Joko di Jalan Mawar. Kemudian di sebelah kiri rumahnya Ibu Joko ada apa? Ada TK Ananda, ya kan? Ada TK Ananda. Kalau di sebelah kanan warung Bu Joko ada apa? Di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ada rumah Vera. Di belakang rumah Vera ada rumah siapa? Ada rumah Tiur. Di belakang rumah Tiur ada rumah siapa? Rumah Nana gitu, ya kan? Terus kalau ditanya toko sepatu ada di jalan apa? Ayo lihat. Toko sepatu ada di jalan apa? Toko sepatu itu ada di Jalan Kamboja. Ini Jalan Kamboja. Nah, di sebelah toko sepatu ada apa? Di sebelah kiri toko sepatu ada kantor. Kalau di sebelah kanannya ada kolam renang atau taman gitu ya. Kolam renang atau taman nih. Nah, kalau lapangan tenis ada di jalan apa nih? Di depan lapangan tenis ada Jalan Anggrek, ya kan? Ada Jalan Anggrek, di depannya ada Jalan Anggrek. Terus kalau toko buku berarti di jalan apa? Toko buku Jalan Mawar juga, karena sepanjang ini tuh Jalan Mawar semuanya gitu. Baik, seperti itu penjelasannya. Kemudian kita jawab yang halaman 5. Ya.
Lengkapi kalimat berikut berdasarkan penjelasan di atas. Nomor 1. Rumah Ino ada di jalan apa? Di Jalan Mawar nomor 1 nih. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Tulis di sini Jalan Mawar nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, rumah Lira ada di sebelah mana? Di sebelah titik-titik rumah Ino. Rumah Lira ada di mana? Rumah Lira ada di sebelah kiri rumah Ino. Jadi di sini tulis rumah Lira. Mana rumah Lira? Nih. Ini rumah Ino, ini rumah Lira. Berarti di sebelah kirinya, ini kan kiri, ini kan kanan. Ini rumah Ino. Berarti di sebelah kirinya rumah Lira. Berarti di sini rumah Lira ada di sebelah kiri rumah Ino. Kiri nomor 2. Rumah Dudi nomor 3. Rumah Dudi ada di titik-titik rumah Lira. Ini rumah Dudi, ini rumah Lira. Berarti rumah Dudi ada di depan atau di belakang rumah Lira? Di belakang rumah Lira. Nomor 3, belakang. Jalan Melati ada di depan rumah. Jalan Melati ada di depan rumah. Di depan rumah Ino ada Jalan Melati, ya kan? Di depan rumah Lira juga ada Jalan Melati, benar. Rumah Ino dan Lira benar juga. Rumah Ino aja benar juga. Di seberang kanan rumah Ino ada, di seberang kanan, ini kan sebelah kirinya ada rumah Lira. Kalau di seberang kanan, seberang itu harus melewati jalan lagi. Di seberangnya itu harus ada, di sini rumah, terus ada jalan, terus ada rumah lagi, itu namanya di seberang ya. Jadi di seberang kanan rumahnya Ino ada warung Bu Joko. Nomor 5, warung Bu Joko. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Ini sebenarnya di sini kalian ada tugas sih, suruh buat denah atau peta menuju ke sekolah gitu ya kan, atau jalan yang ada di rumahmu, tapi nggak usah deh. Yang penting kalian paham ini aja. Ya, bisa dikerjakan. Oke, nanti kalau sudah dikerjakan dikumpulkan di GC ya, yang halaman 5 aja. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang kewajiban anak di rumah itu ngapain aja, belajar ya kan, dan membantu orang tua. Terus kita belajar juga tentang peta ya kan, peta atau denah lokasi. Itu kita membaca ada di sebelah mana rumah Ino, ada di jalan apa, seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Demikian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Miss Eni, and see you next time. Bye bye.